Selamat datang di kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institute meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institute Jurnalisme dan Riset. Selamat datang di kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline, Tagar Institute adalah sayap media Tagar yang fokus bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme dan riset. Tagar Institute juga terbuka melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintahan, LSM, sekolah, perguruan tinggi, dan pelatihan kepenulisan. Saya, Kori Olivia, menjadi moderator dalam acara hari ini. Saya ingin membacakan tata tertib untuk mendukung kelancaran kelas Tagar Institute. Yang pertama, selama pemateri berbicara, harap mematikan atau mute mikrofon. Yang kedua, kalau bertanya langsung, video harap dihidupkan. Yang ketiga, pertanyaan bisa ditulis lewat kolom chat. Yang keempat, peserta wajib mengisi daftar hadir melalui link yang dibagikan lewat kolom chat. Yang kelima, jika akan meninggalkan acara sebelum selesai, harap menulis di kolom chat. Dan yang keenam, di akhir acara nanti setelah sesi tanya-jawab, kita akan foto bersama. Jadi peserta diharapkan standby. Sebelum kelas dimulai, saya ingin memperkenalkan pemateri kita hari ini, Bapak Lestantia R. Baskoro. Pak Bas, panggilan akrabnya, adalah wartawan senior, founder Tagar Institute, redaktur eksekutif tagar.id, dosen dan penguji wartawan pada Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS Dewan Pers Jakarta. Pak Bas juga adalah seorang trainer pelatihan kepenulisan efektif, konten berita, teknik wawancara, dan strategik media, antara lain di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Badan Intelijen Nasional. Banyak juga buku yang sudah dituliskan Pak Bas, seperti Jurnalisme Lingkungan, Biografi Kapolri Jenderal Widodo Budidarmo, dan novel antropologi Dayak, Rumah di Atas Kahayan. Pak Bas juga pernah meraih penghargaan dari WWF dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk tulisan berkaitan lingkungan dan keuangan. Kita sudah nggak sabar nih Pak Bas untuk mendengarkan materi yang sangat menarik ini. Silakan Pak Bas, waktu 45 menit ya Pak Bas. Terima kasih Mbak Kori Olivia. Terima kasih betul. Terima kasih juga dipanggil Pak Bas ya. Oke teman-teman semua, selamat datang di kelas Tagar Institute ya. Tadi dua teman rekan saya, Pak Petra sama Mbak Fima lagi sibuk, dia lagi memantau pemberitaan tentang jatuhnya Sriwijaya ya. Ini hari-hari yang sangat menyedihkan buat kita ya. Kita harus mengucapkan duka cita buat para penumpang yang karena kecelakaan ini, semoga keluarganya lebih ketabahan. Nah, kelas kali ini Tagar Institute akan membawakan tentang storytelling ya. Di sini banyak beberapa peserta, saya lihat ada dari mana, dari Mataram segala macam, dari beberapa daerah di Indonesia. Saya akan men-share dulu. Tentunya kalau Anda nanti yang ini bisa minta kepada panitia ya, panitia. Sudah keluar Mbak Kori? Sudah Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kali ini saya akan bawakan materi tentang storytelling ya, sebuah genre dalam jurnalistik yang sangat penting dan banyak dipakai terutama untuk penulisan cerita panjang, sehingga membuat
orang tidak bosan membaca, ya. Jadi memang tantangan buat seorang penulis itu adalah menulis sesuatu cerita yang panjang tetapi tidak membosankan. Nah, itu yang sebuah tantangan yang tidak ringan. Di dalam media online kita banyak berita-berita yang singkat-singkat, tetapi sebetulnya berita-berita itu bisa dibuat lebih panjang, lebih menarik dengan teknik storytelling. Nah, storytelling inilah yang dipakai misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu lihat pernah membaca majalah Tempo, segala macam itu, majalah Gatra, atau laporan-laporan khusus media itu menggunakan teknik storytelling. Siapapun sebetulnya bisa menggunakan teknik itu, tetapi harus mengenal betul bagaimana strateginya. Kenapa dinamakan storytelling? Itu juga ada ininya, ada alasannya ya. Ntar ini kok belum jelas. Nah, ya kita mulai dulu tentang ke dasarnya dulu ya. Kenapa disebut storytelling? Ya. Ini tentu dari istilah bahasa Inggris ya. Storytelling itu adalah story, cerita, telling itu menceritakan. Jadi sebetulnya secara singkat disebut dengan teknik atau kemampuan menceritakan sebuah kisah. Ya, ada teknik atau kemampuan menceritakan kisah. Kalau menurut Scott Renberger, ini seorang wartawan yang sangat kawakan di Eropa, di Inggris ya, storytelling is the most powerful thing in the world. It connects the dot of our communities. Jadi sebuah cerita kekuatan yang bisa menyatukan banyak hal. Intinya apa? Nah, lihat gambar sebelahnya. Ini tentang Cinderella. Ya. Jadi seorang pencerita itu bisa dengan menarik menceritakan soal Cinderella. Dan kita kemudian terpikat ketika dia menceritakan. Tetapi mungkin kemudian kita lupa bertahun-tahun. Intinya apa cerita itu? Kita lupa. Tetapi yang kita tangkap dari intisari cerita Cinderella itu adalah bahwa orang yang baik selalu bisa mengalahkan orang yang buruk. Kebaikan selalu bisa mengalahkan kejelekan. Kejujuran selalu bisa mengalahkan ketidakjujuran. Nah, itulah teknik storytelling. Jadi intisari itu akan terekam terus dalam otak. Itulah storytelling. Jadi storytelling adalah sebuah teknik menceritakan sesuatu dengan detail, tetapi mungkin orang kemudian sangat tertarik, berminat, tetapi mungkin dia lupa gimana detailnya. Tetapi intisari dari cerita itu dia bisa mengingatnya. Itulah yang disebut dengan teknik storytelling. Seperti misalnya kita mengingat Pinocchio. Kita mungkin tidak ingat Pinocchio itu apa sampai sekarang. Tapi ketika dulu kita diceritakan oleh seseorang, mungkin kita tahu bahwa Pinocchio itu adalah boneka kayu segala macam. Tetapi intisari dari cerita Pinocchio adalah bahwa jika Anda berbohong, maka hidung Anda akan semakin panjang. Nah, jadi storytelling itu adalah sebuah teknik menceritakan detail, tapi kemudian intisarinya akan melekat di kepala kita. Nah, cerita-cerita inilah yang kemudian nanti akan dipakai oleh para jurnalis untuk membuat sebuah kisah. Nah, kita kemudian melihat sendiri, kenapa storytelling itu penting. Jadi storytelling itu memang hakikatnya diambil dari bagaimana pendongeng. Pertama adalah menciptakan fasa senang. Nah, jadi storytelling itu seperti cerita Abu Nawas, Cinderella, itu menciptakan suasana tenang. Kemudian kedua, melatih daya pikir, tangkap, konsentrasi, dan kritis. Nah, bagi mereka yang diberi cerita itu, mereka akan berpikir, oh iya ya, ternyata Cinderella itu putri yang sering mengalah itu sebenarnya orang yang baik ya. Kemudian konsentrasi. Kemudian juga kritis. Kritisnya apa misalnya? Di dalam kisah misalnya Pinocchio, maka orang akan berpikir yang dijelaskan tadi, mereka yang mendapat cerita itu akan berpikir, oh iya, kalau aku terus berbohong, saya akan bisa mendapat malapetaka, mendapat sanksi. Kemudian mengembangkan imajinasi. Nah, betul. Kenapa? Karena storytelling itu juga membuat orang yang mendapat cerita itu kemudian pikirannya kemana-mana ya. Anda tahu bahwa imajinasi itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Tentu saja imajinasi positif. Karena dengan imajinasi kita bisa membuat sesuatu dan kita bisa mengkhayalkan untuk kita produk menjadi sesuatu yang mungkin akan menarik minat banyak orang. Kemudian juga
mengembangkan kepercayaan diri. Dengan cerita storytelling tentang misalnya orang berbuat baik itu akan mendapat teman banyak, berbuat baik itu kemudian akan datangkan banyak kejujuran, maka orang akan, oh kalau gitu saya akan berbuat baik, sehingga saya akan dihargai orang, saya akan punya teman segala macam. Nah itulah bagaimana gunanya storytelling buat seorang. Ini dalam arti storytelling yang sebetulnya ya. Nah, sekarang saya ke belakang lagi. Jadi apa yang paling penting di dalam storytelling? Kalau kita pernah mendapat cerita dari guru kita waktu SD misalnya, atau bukan guru lah, ibu kita ya. Ketika dia bercerita pada kita, dia tentu ada kontak mata. Nah, kontak mata itulah yang membuat kita seakan-akan melihat bagaimana dia bercerita. Kemudian ada mimik wajah, ya. Mimik wajah itu membuat orang betul-betul, waduh. Jadi ketika dia cerita tentang sesuatu, kita seakan-akan melihat yang diceritakan itu muncul di wajahnya. Kemudian ada gerak tubuh, kemudian ada suara, kemudian ada alat peraga, dan waktu dan tempo. Nah, ini hal yang tentu saja sangat tidak mudah sebetulnya buat seorang pencerita ya. Jadi seorang pencerita yang hebat itu adalah orang yang bisa melakukan 6 hal ini dengan sempurna. Dia tahu kapan waktu temponya selesai, kapan ceritanya selesai. Dia tidak mau ketika cerita itu sudah membosankan, dia juga belum selesai. Jadi dia tahu betul ketika pendengarnya pada puncak-puncak eksitasi, dalam arti terpikat betul, kemudian dia menghentikan cerita itu. Demikian juga alat peraga, ya. Alat peraga sangat penting buat cerita. Di sebelah kanan ini kalau Anda lihat, ini adalah salah seorang storytelling yang paling terkenal di Indonesia, ya, PN Top ya. Ini dari Aceh. Dia sudah berratusan kali saya kira berkeliling di Indonesia menjadi pencerita ya. Dengan alat-alat sederhana saja. Misalnya dia membawa sapu. Ini sapu ini dia memberikan adegan ketika misalnya dia naik perahu atau kapal ke sebuah tempat dan kemudian dia pegang sapu itu sebagai gayung atau sebagai dayung. Suatu ketika sapu itu kemudian bisa menjadi senjata ketika dia bercerita tentang misalnya orang-orang Aceh yang sedang berperang. Jadi alat peraga itu sesuatu yang bisa dimainkan sederhana tetapi bisa dimainkan oleh seorang pencerita menjadi sesuatu yang dahsyat. Nah, inilah storytelling yang kemudian nanti diambil oleh para penulis untuk menggantikan dari kata-kata menjadi kalimat-kalimat, dari lisan menjadi sebuah tulisan. Ya, jadi storytelling pada akhirnya mengutamakan cerita agar pesan diterima oleh penerima pesannya dan penerima terlibat di dalamnya. Nah, jadi media storytelling itu adalah intisarinya diambil dari hakikat orang bercerita, hakikat seni bercerita, hakikat teknik bercerita, hakikat bagaimana kepiawaian orang bercerita sehingga membuat pembaca, membuat pendengarnya terpikat. Nah, itulah yang kemudian teknik-teknik itu kemudian dipakai atau dipinjam oleh para penulis untuk kemudian mewujudkannya di dalam sebuah cerita, di dalam tulisannya, sehingga pembaca terpikat dan tidak bosan-bosan untuk membaca cerita itu. Nah, saya akan membawa dulu bagaimana storytelling itu kemudian dipakai juga oleh para businessman. Nah, ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda lihat, di depan ini ada 2 minuman. Ya, satu kita tahu namanya teh pucuk harum. Yang sebelah kanan kopi catur. Nah, industri teh di Indonesia tentu kita semua tahu yang menguasai adalah teh botol sosro. Teh botol sosro itu sudah selama 30 tahun. Mulai tahun 80 sampai tahun 2000 itu menguasai pasar Indonesia. Ya. Tiba-tiba masuk teh pucuk harum. Apa yang bisa dilihat sini? Yang bisa dilihat sini bagaimana para
produsen, para ahli komunikasi teh pucuk harum menggunakan teknik storytelling untuk kemudian mengalahkan teh sostro. Ya, apa salah satunya? Salah satunya mereka membuat sebuah cerita bahwa teh terbaik itu ada di pucuknya. Ini kata-kata. Jadi ketika kita bilang teh terbaik itu ada di pucuk daun teh, orang itu langsung membayangkan bahwa oh iya, bahwa ternyata memang paling nikmat itu adalah teh itu di pucuknya. Itu sangat berbeda betul dengan teh sostro yang tagline-nya adalah apapun makanannya, minumannya, teh botol. Bayangkan, ya, orang hanya imajinasinya apapun makanannya, minumannya teh botol. Tetapi teh pucuk harum tidak melakukan itu. Teh pucuk harum membawa imajinasi siapapun untuk paham bahwa teh terbaik ada di pucuknya. Tentu saja itu tidak mengada-ngada, tetapi memang berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta memang sebuah teh itu yang nikmat, yang layak untuk diminum itu adalah di pucuknya, bukan di mana-mana. Oke? Nah, dengan tagline teh terbaik ada di pucuknya, kemudian teh pucuk harum menyerbu pasar pada tahun 2000. Ya, apa jadinya? Hanya dalam waktu tidak lebih dari 10-15 tahun, pasar teh botol sostro sudah digerogoti oleh teh pucuk harum. Ya, jika dulu hampir 50% ke atas teh botol itu jadi di Indonesia itu dikuasai oleh teh botol sostro, kini pada riset terakhir teh botol sudah menjadi sekitar 32%, sedang teh pucuk itu sudah 22% menguasai pasar. Ya, jadi apa yang saya mau katakan? Saya mau katakan bahwa bagaimana storytelling ini dipakai oleh bisnis untuk memberikan imajinasi bagi pembaca supaya paham bahwa produk itu adalah produk yang bagus. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sebuah produk namanya kopi catur. Mungkin kita tidak tahu, tetapi buat orang di Bali ya tahu betul ya, kopi catur itu adalah kopi yang dibuat oleh sebuah komunitas adat desa catur di Kintamani. Nah, itu. Nah, kopi catur ini juga menarik. Dia menggunakan teknik storytelling untuk memasarkan atau mengenalkan kopi catur ke dunia. Apa yang diceritakan? Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah membeli kopi catur, ya, atau misalnya mencari kopi catur Google, Anda akan lihat bagaimana para pengelola kopi catur itu membuat storytelling tentang kopi catur. Mereka bercerita, kopi catur itu adalah sebuah kopi Arabica yang ditanam di atas tanah ketinggian 1.250 meter di atas permukaan laut. Ya, kopi catur itu adalah sebuah kopi produk yang dibuat oleh komunitas adat catur di desa Kintamani, Bali. Nah, cerita-cerita itu membuat para penggemar kopi kemudian jatuh cinta. Kenapa? Karena membayangkan kopi itu diproduksi oleh sebuah desa adat, di sebuah desa di ketinggian yang sejuk, yang mungkin masyarakatnya masih sangat komunal segala macam ya. Sehingga kalau mereka membeli kopi catur, maka artinya mereka melestarikan kopi itu dan juga membantu komunitas adat desa catur yang menanam kopi itu. Nah, itulah teknik storytelling. Sehingga pembaca tidak hanya disuguhin oleh sebuah produk, tetapi juga dibawa larut imajinasinya untuk mengenal lebih jauh tentang sebuah produk, sehingga akhirnya simpati, kemudian jatuh cinta, kemudian membeli. Nah, bapak-bapak dan ibu, itulah bagaimana teknik storytelling sudah dipakai untuk bidang apapun, untuk memikat konsumen, untuk kemudian jatuh cinta, kemudian memilih produknya. Itu sudah banyak di mana-mana. Ya. Nah, bagaimana sekarang storytelling dalam jurnalisme? Ya, nah ini dia. Yang pertama, ya,
Apa gunanya? Pertama adalah dia harus menjadikan cerita itu memikat. Ya. Kemudian dia harus membuat karya tulisan itu menjadi berkualitas. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menciptakan tulisan itu menyentuh pembaca. Nah, inilah storytelling ya. Dia harus memikat, berkualitas, menyentuh pembacanya. Kenapa? Dengan 3 poin ini, maka pembaca akan mengikuti cerita atau tulisan yang dia buat oleh penulis buat sampai akhir, sehingga memahami apa pesan-pesan sebuah tulisan. Ya. Jadi pada intinya storytelling pun di dalam jurnalisme itu selalu mengandung pesan, hanya bagaimana dia membungkusnya sehingga pembaca tidak merasa bosan. Ya. Dengan demikian, maka storytelling sebetulnya akan memberikan 2 hal penting buat pembaca yang tanpa sadar mungkin akan tanpa sadar ya tiba-tiba merasa memiliki itu. Pertama adalah memberikan aspek kognitif atau pengetahuan ya. Misalnya tadi soal kopi tadi diberi pengetahuan bahwa kopi catur itu adalah sebuah kopi yang ditanam di sebuah desa di Kintamani. Kemudian aspek perasaan afektif, perasaan senang, perasaan tertarik, perasaan-perasaan yang ditimbulkan banyak hal oleh sebuah tulisan yang pada intinya kemudian bisa menggerakkan siapapun yang membaca untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan di sini saya garis bawain tergantung sangat individual. Misalnya apa? Misalnya ini, cerita-cerita yang sekarang Sriwijaya Air. Cerita Sriwijaya Air misalnya bisa jika diceritakan dengan menarik, bisa saja akan banyak orang tergerak untuk membantu. Misalnya nih, cerita terakhir ini misalnya ada seorang, saya baca tadi malam, ada seorang istri yang ditinggal suaminya naik Sriwijaya Air. Sebelum dia berangkat dari sebuah kecil di Jawa Tengah, anak bayinya, anak kecil, anak gadisnya umur 3 tahun itu menangis terus, tidak mau tinggal bapaknya. Padahal bapaknya ini harus pergi ke Pontianak untuk mencari kerjaan. Tetapi tumben-tumbennya si anak ini tidak mau, dia menangis terus. Akhirnya bapak itu kemudian semalaman menina bobokan anak gadis kecilnya itu sampai kemudian tertidur. Ketika tertidurlah itu kemudian dia diam-diam baru bisa meninggalkan anak gadisnya umur 3 tahun itu ke Jakarta untuk kemudian naik Sriwijaya Air dan ternyata kemudian jatuh. Nah, kita sangat terharu melihat cerita itu karena pertama apa? Pertama adalah si anak itu mungkin sudah memberikan sebuah firasat bahwa ada sesuatu. Kedua, bapak itu pergi ke Pontianak untuk mencari kerjaan. Ya. Storytelling tentang cerita ini akan menarik dan bisa menggerakkan banyak pembaca untuk mungkin kemudian membantu ibu itu yang tinggal di desa Sragen untuk memberi bantuan-bantuan karena kehilangan suaminya. Nah, inilah sebuah teknik storytelling yang bisa kita ceritakan, yang kemudian bisa menggerakkan banyak orang untuk melakukan sesuatu. Itu hanya sebagai salah satu contoh dari peristiwa yang aktual. Nah, saya akan mengambil contoh dari seorang penulis Perancis tentang bagaimana untuk membangkitkan sebuah storytelling menjadi cerita yang menarik. Ya, pertama adalah a profile. Kita menuliskan profil ya. Profil orang itu adalah sesuatu yang selalu menarik. Yang penting adalah bagaimana kita bisa mendeskripsikan seorang itu dengan bagus ya. Misalnya bagaimana kesehariannya, apa kelebihannya, apa sifat-sifat baiknya, itu profil. Kemudian explanatory page, artinya ada bagian-bagian cerita tertentu yang kita ambil, yang kemudian kita fokuskan. Kemudian ada isu and trend story. Nah, cerita tentang Sriwijaya Air yang jatuh itu adalah isu atau sebuah tren yang lagi terjadi. Itu bisa untuk storytelling. Kemudian instigatif. Ya, instigatif itu adalah sebuah bentuk tulisan jurnalistik yang juga bisa dibuat sebagai
storytelling yang sangat menarik ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pembaca tagar, itu di tagar tuh ada rubrik investigasi, bisa dibuka, dilihat bagaimana di situ storytelling kental betul untuk menceritakan ya. Bapak-bapak, ibu mungkin di sini mungkin belum pernah membaca investigasi di tagar, saya sarankan nanti setelah acara ini buka ya. Di situ sangat kental betul cerita investigasi tagar tentang penggunaan teknik storytelling untuk menceritakan apa yang dilakukan oleh wartawan tagar. Kemudian deskriptif atau day in life ya, day in life ini semacam cerita sehari. Ini juga hal yang sangat bisa sekali untuk dibuat teknik storytelling. Kemudian visual stories juga sama, cerita-cerita yang menggambarkan seorang ya, yang bisa bisa kita eksplanari, bisa kita eksploitasi menjadi cerita storytelling. Jadi kalau mengutip dari penulis Prancis Jacques ini, ada 8 hal yang kita bisa eksplorasi dengan teknik storytelling ya. Yang paling bisa adalah tentang profil orang. Profil adalah paling menarik. Misalnya kita menulis profil, ini di tagar banyak ini tentang, misalnya tentang bagaimana minggu-minggu ini orang banyak bicara tentang siapa calon Kapolri. Nah, dengan teknik storytelling yang bagus, orang akan bisa mengenal betul pribadi masing-masing calon Kapolri. Nah, di sini dituntut penulis-penulis yang bisa menggambarkan bagaimana orangnya, bagaimana kesehariannya, bagaimana tutur katanya, dan terusnya. Itulah storytelling. Ya. Jadi teknik storytelling adalah menggambarkan, bukan mengatakan. Misalnya begini, rambutnya tidak karu-karuan. Nah, itu adalah tell it. Storytelling tidak tell it, tetapi show it, tetapi menggambarkan rambutnya misalnya berantakan seperti padi yang baru kena libas traktor misalnya. Itu penggambaran. Penggambaran sesuatu itu bisa diambil apapun, yang penting pembacanya bisa membayangkan ya. Misalnya rumah itu berantakan seperti habis disapu tsunami misalnya, itu penggambaran juga ya. Atau yang paling sering orang itu menggambarkan misalnya hidung mancung, hidungnya mancung seperti paruh burung gagak misalnya, itu juga. Jadi storytelling itu yang paling penting adalah teknik bagaimana menggambarkan ya, bagaimana men-show it, bagaimana menceritakan, bukan mengatakan ya itu. Semakin kita bisa mengambil permisalan, semakin kita bisa mengambil tamsil, maka pembaca akan membayangkan apa yang kita katakan itu. Nah, ini adalah beberapa senjata yang bisa dipakai untuk membuat sebuah storytelling menarik ya. Pertama adalah kita harus tahu di dalam sebuah tulisan itu adalah 5W1H ya. 5W1H tentu semua sudah tahu ya. What, apa, where, di mana, why, kenapa, who, siapa, ya, dan why, kenapa. Jadi teknik jurnalisme atau pakem jurnalistik yang harus ada. Dan satu adalah how ya. How bagaimana. Jadi di dalam sebuah cerita storytelling itu harus ada unsur 5W1H. Hanya bedanya jika di berita 5W1H itu adalah di alinea pertama, maka di dalam storytelling unsur 5W1H itu harus tersebar. Saya katakan harus, kenapa? Supaya pembaca tidak bosan. Harus tersebar di semua sekujur tubuhnya. 5W1H itu tersebar di seluruh sekujur tubuh. Jadi orang bisa saja menceritakan tentang why-nya, how-nya itu di akhir sebuah cerita. Tetapi kalau cerita-cerita atau berita-berita yang hard news misalnya, itu misalnya berita online, itu ada berita hard news, itu adalah di depan. Tetapi kalau storytelling, unsur-unsur 5W-nya itu harus tersebar di seluruh tubuh. Sehingga kenapa? Sehingga supaya pembaca tidak merasa dijejali. Kemudian narasi. Narasi itu adalah bercerita. Deskriptif. Deskriptif itu adalah menggambarkan. Jadi deskriptif itu misalnya gini, kalau kita menggambarkan
tentang, misalnya tentang sebuah pasar, kita harus melukiskan pasar itu sedemikian rupa sehingga pembaca seakan-akan ada bersama kita. Pembaca itu seakan-akan ada di depan pasar yang kita ceritakan itu. Misalnya begini, saya berikan contoh. Saya memberikan contoh membawa imajinasi para peserta ini tentang deskriptif pasar Beringharjo. Nah, mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang tidak pernah kena. Pasar Beringharjo itu adalah sebuah pasar yang paling terkenal di Jogja dan ada di Jalan Malioboro. Ya, saya akan menggambarkan secara deskriptif seperti halnya tuntutan storytelling. Begini, pasar itu hanya berjarak selangkah dari Jalan Malioboro. Ya, gapuranya tampak lusuh dengan tulisan aksara Jawanya di atasnya. Pagi itu pukul 6, sekitar 10 orang penjual nasi gudeg sudah menghamparkan dagangannya di depan pintu masuk. Bau gudeg yang harum menyebar dan menyapu setiap siapapun yang melintas jalan itu. Di Jalan Malioboro hanya ada 1-2 kendaraan lalu lalang. Dari kejauhan terdengar bunyi tik-tak andong. Tidak ada penumpangnya. Nah, itu teknik storytelling. Jadi kita menceritakan ya. Kita menceritakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita tahu, sehingga pembaca seakan-akan ada di tempat itu. Teknik storytelling itu dipelajari dan semakin kita sering memakai, kita akan semakin lihai untuk memilih kata-kata, untuk memilih diksi apa yang tepat kita pakai di dalam menceritakan sesuatu. Apa yang disebut diksi? Yang disebut diksi adalah pemilihan kata-kata. Misalnya apa? Misalnya gini, kita bilang tentang 2 orang penjahat. Orang dibunuh itu di dalam bahasa Indonesia itu banyak. Ada orang meninggal ya, orang meninggal dalam kata bahasa Indonesia itu banyak. Ada yang meninggal, ada yang disebut tewas, ada yang disebut mati, ada yang disebut koid, dan segala macam. Nah, penulis yang baik adalah penulis yang bisa memilih diksi yang tepat. Kita tentu tidak bisa bilang bahwa 2 pembunuh itu, 2 penjahat itu telah wafat di luar aparat keamanan. Tidak bisa kan? Kita kan bisa bilang bahwa 2 penjahat itu tewas atau 2 penjahat itu koid di dor. Nah, itulah diksi pemakaian kata-kata. Nah, di dalam storytelling, pemakaian diksi itu harus pas betul sehingga kata-kata itu tepat dan enak untuk dibaca. Ya. Kemudian detail. Di dalam storytelling, detail itu penting. Kenapa detail penting? Karena dia bisa membawa pembaca atau membawa imajinasi pembaca supaya betul-betul paham, oh iya ya, ini maksudnya. Bisa betul-betul Jadi kalau dia menceritakan misalnya seorang wartawan, saya bayangkan sekarang ini misalnya ada seorang wartawan menceritakan pencarian kapal pesawat terbang Sriwijaya Air yang jatuh di Kepulauan Seribu. Kalau dia bisa mendeskripsikan bagaimana detail-detail apa yang dia temukan, apa yang dia lihat pasukan kata itu, misalnya pasukan kata itu menemukan tas bayi tulisannya apa ya, kemudian warnanya apa, tas itu kemudian misalnya sudah bentuknya seperti apa. Nah, itu detail-detail itu akan sangat menarik dan sangat penting di dalam storytelling. Ya, dan sekali lagi, detail itu adalah sebuah hal yang sangat mutlak dan penting buat storytelling. Tujuannya apa? Tujuannya pertama adalah pembaca betul-betul dibawa untuk menikmati temuan daripada si penulisnya. Kemudian detail itu juga menunjukkan keseriusan seorang penulis di dalam membuat cerita atau tulisan. Ya, kadang-kadang penulis yang
tergesa-gesa, dia lupa untuk menulis detailnya. Dia menganggap tidak penting detail itu, padahal detail itu adalah sangat penting. Misalnya kita meliput atau menulis profil seorang kepala daerah di dalam ruang kerjanya. Tiba-tiba kita melihat si kepala daerah itu ternyata di dalam kantornya itu tidak pernah pakai sepatu, ceker ayam aja. Nah, itu adalah sebuah detail yang sangat menarik ya, bukan diabaikan tetapi sangat menarik. Karena apa? Karena detail itu misalnya menggambarkan bahwa ternyata kepala daerah itu, bupati itu memang hobinya adalah sangat tidak pernah memakai sepatu, menganggap bahwa ruang kerjanya adalah di rumahnya. Nah, detail-detail ini kadang-kadang luput oleh seorang penulis, tetapi di dalam storytelling, detail itu adalah penting. Jadi senjatanya adalah narasi deskriptif yang kuat dan detail. Ya. Kemudian ada lagi satu senjata yang tidak boleh terabaikan. Apa itu? Adalah pemakaian kutipan yang pas. Banyak sekarang wartawan itu yang mengambil kutipan itu panjang-panjang ya. 2 alinea, 3 alinea, 4 alinea, 4 baris, bukan alinea, maaf, bukan baris, alinea tapi baris. 2 baris, 3 baris, 4 baris. Kutipan yang bagus adalah kutipan yang tidak panjang-panjang, yang mungkin maksimal hanya 1 kalimat, ya, maksimal 1 baris, ya. Nah, kau dari rumahku, katanya berteriak lantang, itu kutipan, ya. Nah, kau dari rumahku yang selama ini kau tempatin, misalnya, itu juga kutipan yang pendek. Tapi itu saja, jangan kutipan itu panjang-panjang. Jangan sampai kita membuat kutipan itu lebih dari 3 kalimat. Saya kira itu sudah maksimal ya, 3 kalimat. Apalagi kalau membuat sebuah kutipan sampai lebih dari 2 baris, itu sangat kepanjangan. Jadi sebuah kutipan yang bagus adalah kutipan yang hanya beberapa kalimat, 1 atau 2 atau 3 kalimat, dan jangan sampai lebih dari 2 baris. Nah, saya pahami ada 3 lagi, 3 kunci yang harus Anda pahami betul dalam storytelling. Pertama adalah show it, ya, tunjukkan, gambarkan. Jadi bukan katakan, ya, bukan katakan. Wajahnya tampan, bukan, itu namanya tell it. Show it. Wajahnya seperti bintang film siapa gitu ya. Wajahnya seperti bintang film, kalau dulu paling ganteng di Indonesia itu misalnya Roy Martin misalnya, atau yang sekarang itu misalnya siapa yang paling tampan ya, itu. Nah, itu menggambarkan orang imajinasinya ke situ gitu ya. Terus kemudian yang kedua, paham kapan mengakhiri sebuah cerita. Jadi seperti sebuah storytelling, kita juga paham ketika kita merasa bahwa cerita kita ini sudah pas di puncaknya, hentikan. Jangan membuat sebuah tulisan bertele-tele sehingga pembacanya bosan. Sebuah storytelling yang berhasil adalah sebuah storytelling yang ketika pembacanya membaca dari awal sampai akhir itu, dia kemudian selesai sama sekali. Jadi kemudian tidak berhenti di tengah jalan, tetapi dia menyelesaikan sampai akhir. Itu artinya storytellingnya berhasil. Tapi kalau ada seorang pembaca yang membaca baru 2 alinea atau setengah cerita kemudian selesai, itu artinya storytelling Anda gagal. Yang ketiga, kisah manusia adalah cerita menakjubkan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa cerita tentang manusia itu sangat menarik, sangat bisa jika dibuat dengan model storytelling. Jadi jangan mulai sebuah cerita manusia dari kata-kata tell it, tetapi show it, tunjukkan, deskripsikan. Misalnya kita cerita tentang ini. Nah, ini dia. Ini saya ambil contoh. Ini saya ambil tadi malam dari cerita tentang Aidit. Nah, kita tahu ya, Aidit ini adalah tokoh PKI yang kemudian ditembak dihukum mati ya ketika memberontak. Kita bisa menceritakan profil Aidit ini dengan
bagaimana dia selalu tampil rapih ya. Pria itu selalu tampil rapih ya, rambutnya klimis dengan sabuk hitam yang besar dan bajunya selalu putih. Jika berbicara, suaranya selalu terdengar pelan dengan intonasi yang mantap. Itulah DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Nah, jadi pembukaan seorang profil bisa dengan teknik-teknik storytelling, ya, bukan dengan langsung misalnya DN Aidit ini, DN Aidit adalah ketua PKI. Nah, itu tidak menarik, ya. Tetapi kalau kita ubah dengan yang saya katakan tadi, dengan menceritakan sosoknya, dengan menceritakan figurnya, maka tulisan kita akan lain hasilnya. Coba. Nah, ini adalah bagaimana seorang penulis itu mendeskripsikan tentang rumah Aidit. Nah, ini ya, ini saya ambil dari sebuah tulisan di majalah Tempo. Wartawan Tempo mendatangi rumah Aidit ya untuk menggambarkan bagaimana Aidit itu ketika masih kecil dan tinggal di rumahnya di Bangka Belitung sana. Ya, gitu. Nah, buat teman-teman mungkin perlu tahu ya, ini saya tidak yakin, tapi setiap kita bicara tentang PKI tentu kita bicara tentang Partai Komunis Indonesia, dan salah satu tokohnya itu adalah Aidit, ya, Aidit. Nah, begini kita melihat bagaimana si penulis itu kemudian menggunakan teknik storytelling untuk menceritakan tentang rumah Aidit. Dia datang, saya membayangkan si wartawan itu mungkin setengah jam, 1 jam, ya, di depan rumah itu, kemudian melihat, mencatat, duduk, kemudian memfoto-foto, kemudian dia pulang, dia menulis. Kita lihat bagaimana dipakai teknik storytelling. Rumah panggung itu tua dan setia. Nah, lihat pemilihan kata. Rumah panggung itu tua dan setia. Kenapa dia memakai kata tua? Karena rumah itu udah hampir 50 tahun masih tetap begitu. Kenapa masih setia? Nah, ini saya bilang tadi, setia itu diksi. Karena rumah itu masih di situ saja. Tetap tegak saja. Nah, itulah si penulisnya dengan bagus mendeskripsikan rumah itu dengan kata-kata diksi setia. Rumah panggung itu tua dan setia. Di sana-sini kayunya lapuk dan berjamur. Sebagian atap berbahan sirap telah koyak dan diganti seng. Hanya kerangka utama yang menggunakan kayu ulin yang masih kukuh. Selebihnya ringkih dimakan zaman. Itulah rumah Abdullah Aidit, ayah Dipa Nusantara Aidit, Ketua Umum Partai Komunis Indonesia. Nah, Anda bayangkan, penulisnya itu bisa tahu rumah itu ternyata dari kayu ulin. Tentu dia tidak menebak, mungkin dia akan tanya kiri kanan orang situ, Pak, ini kayu apa nih kok rumah ini kuat? Oh, ini kayunya dari kayu ulin Mas ini. Nah, informasi-informasi itulah yang dia gali, kemudian dia tulis menjadi sebuah alinea pertama bergaya storytelling untuk menceritakan tentang rumah Aidit ini, ya. Itu. Ini adalah deskripsi. Oke. Saya akan mengambil contoh bagaimana petikan. Nah, cerita yang kedua ini masih berkaitan dengan cerita tentang Aidit, tentang tokoh PKI. Karena saya mengambil dari sebuah buku, contoh sebuah buku, ya. Ini cerita tentang bagaimana anak Aidit itu kemudian mencari makam bapaknya. Jadi DN Aidit ini kisahnya ditangkap di Solo, kemudian dibawa ke Boyolali. Nah, di tengah jalan kemudian dia ditembak, kemudian mayatnya dilemparkan masuk dalam sebuah sumur. Setelah masuk dalam sumur, kemudian mayatnya, sumur itu ditutup, ya, ditutup, kemudian ditutupi macam-macam sehingga sampai puluhan tahun orang tidak tahu sumur itu di mana. Sampai suatu ketika wartawan ini kemudian mendampingin anaknya Aidit untuk mencari sumur itu. Ya. Kemudian pencarian itu kemudian diceritakan dengan teknik storytelling. Judulnya Rahasia Sumur Mati. Kita lihat tulisannya. Ketika akhirnya berdiri di samping pusara ayahnya pada
2003 lalu, Ilham mengaku tak kuasa menahan getaran hatinya. Ilham ini anaknya DNA Edit. Lihat petikannya. Naluri saya mengatakan memang disinilah tempatnya, katanya, dengan suara tercekat. Putra Aidit itu juga mengaku memendam keinginan untuk memindahkan jenazah ayahnya ke tempat lain. Nah, lihat petikan. Petikan sebuah kalimat itu tidak panjang-panjang, tetapi betul-betul menggambarkan, betul-betul kena ya. Naluri saya mengatakan memang disinilah tempatnya. Hanya singkat, tetapi betul-betul pas. Ya. Dengan suara tercekat. Nah, penulisnya menggambarkan, pembaca akan membayangkan bagaimana seorang anak itu mungkin merasa ini kuburan bapak saya, tentu dengan suara tercekat, bukan dengan suara tenang atau mungkin bukan dengan suara gembira ya, suara yang penuh haru. Nah, di dalam storytelling kita bisa memasukkan semacam subjektivitas ini. Suara tercekat itu adalah kesimpulan penulisnya. Apakah boleh masukkan kesimpulan penulisnya? Boleh, ya. Karena storytelling berbentuk feature dan subjektif. Tentu saja sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan. Tentu lain misalnya kita bilang, naluri saya mengatakan memang disinilah tempatnya, katanya dengan gembira. Ya, tentu aneh kan? Tetapi kalau dengan suara tercekat, saya kira itu wajar saja. Karena itu sedang bercerita tentang kematian. Jadi sekali lagi, deskripsi dan petikan di dalam sebuah storytelling itu hal yang sangat penting. Petikan harus dicari kata-kata yang bertenaga, kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan hati narasumber, kata-kata yang bisa menggambarkan sifat kepribadian narasumber. Misalnya nih, bagaimana petikan Amin Rais ya. Amin Rais suatu ketika pernah bersumpah tentang apa saya tahu, tetapi dia bilang gini, saya akan jalan mundur jika dia terpilih jadi presiden, titik. Tanda petik kata Amin Rais. Nah itu sangat khas petikan Amin Rais ya, sangat khas. Ya itu yang kita ambil, yang diambil penulis sebagai petikan. Ya jadi petikan itu, petikan sebuah kalimat di dalam sebuah cerita tidak boleh asal-asalan saja, tetapi harus ada alasan ya. Harus alasan, inilah kata-kata yang paling pas kita masukkan. Kadang-kadang banyak penulis yang hanya masukkan saja tapi tidak melihat konteksnya. Yang asal masukkan yang penting ada kutipannya, itu tidak bisa. Sebuah kutipan harus betul-betul beras dan tidak panjang, tetapi pas sebagai pembuat tulisan itu makin manis, membuat tulisan itu makin berisi, membuat tulisan itu semakin menggetarkan pembacanya. Nah, kita bisa juga melihat bagaimana mengeksplorasi sisi manusiawi. Saya tadi bilang bahwa storytelling itu sangat bagus juga dibuat untuk membuat profil seseorang ya. Ini tentang Alwi Shahab. Alwi Shahab ini adalah penulis, dia wartawan Antara, tetapi kemudian dikenal sebagai penulis tentang Jakarta ya. Kisah-kisah soal Jakarta segala macam. Dia menulis kemudian menjadikan kumpulan tulisannya buku dengan judul Batavia Kota Banjir. Nah, lihat bagaimana seorang penulis bisa melihat sisi lain dari seorang, kemudian dieksplorasi menjadi storytelling yang menarik. Kita lihat ini. Kita melihat bagaimana seorang penulis menceritakan soal sosok Alwi Shahab. Sambil mengulum senyum, ia bercerita tentang sepeda motornya yang diparkir di dalam istana, tiba-tiba digiling tang. Nah, lihat. Ya. Jadi dia menceritakan pengalaman Alwi Shahab ketika menjadi wartawan istana. Jadi dia memakai diksi digiling tang, bukan ditabrak tang. Lihat. Sambil mengulum senyum, ia bercerita tentang sepeda motornya yang diparkir di dalam istana, tiba-tiba digiling tang. Mengulum senyum ini maksudnya adalah si Alwi Shahab ya, karena dia cerita soal Alwi Shahab. Tang lapis baja untuk pengamanan presiden, aneh. Tapi bukan cuma sekali kendaraan tempur itu melindas sepeda motor sang wartawan yang tidak berdaya itu. Motornya gepeng, tuturnya sambil bergelak, enteng dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Nah,
Dengan membaca ini, kita tahu bagaimana sifat seorang ahli sahab, ya. Jadi si penulisnya dengan bagus sekali bisa mengeksplorasi sisi manusiawi ahli sihab dengan teknik storytelling sehingga pembaca bisa terkesan, oh, ahli sihabnya adalah seorang wartawan, peliput istana yang orangnya mungkin santai ya, orangnya humoris, orangnya mungkin no problem, dan orangnya mungkin kocak. Nah, itulah. Dengan dia menceritakan hanya mungkin tidak lebih dari 10 kata-kata. Nah, di sini apa kekuatannya? Bagaimana dia menangkap si profil si ahli sahab, kemudian menggunakan diksi kata-kata untuk membuat ceritanya menjadi menarik ya. Dan kata digiling, motornya gepeng, dan diksi terakhir enteng dan tidak menyerahkan siapa-siapa. Ya, itu. Jadi, sekali lagi, teknik storytelling adalah lebih kental, lebih berisi dengan kata-kata deskriptif ya. Menceritakan. Show it, bukan tell it. Nah, ini adalah berbagai macam cara untuk membuat sebuah cerita menarik. Membuat sebuah cerita kita lebih berbobot. Pertama adalah, jika kita tidak menemukan wawancara, kita harus kuat di dalam riset. Ya. Riset harus kuat. Ya. Wawancara dan tambah riset lebih kuat lagi. Kemudian perbandingan. Jangan sekali-sekali membuat pembaca bingung. Terutama tentang ukuran. Ya, misalnya Anda menceritakan tentang aula, mereka berkumpul di aula seluas 10 kali 12 meter, itu membaca akan bingung, walaupun itu ukuran itu pas. Caranya gimana? Gantilah kata-kata itu dengan sebuah permisalan, sehingga pembaca langsung tahu di dalam otaknya. Misalnya, aula seluas lapangan bulu tangkis, nah kita udah tahu ya, oh langsung pembaca bayangkan, bulu tangkis, oh berarti aulanya kira-kira gini, ya lumayan lah, cukup lah. Kemudian diksi, wafat, tewas, meninggal, mati, pulang haribaan, pulang, koit, modal. Nah itu diksi tadi saya bilang. Kemudian gunakan kata-kata ibarat, ya seperti ikan dikembalikan dalam kolam, ya. Kalau kita mintakan misalnya anak ditinggalkan ibunya migrat misalnya, kita bisa mintakan dia seperti layang-layang putus ya karena bingungnya, gitu bisa. Atau misalnya kita mintakan orang yang selalu berantem, kita pakai pemisalan seperti kucing bertemu tikus misalnya. Nah itu adalah sebuah diksi atau sebuah permainan ibarat yang membuat sebuah cerita menarik dan kemudian membuat pembaca juga semakin memunculkan imajinasinya. Biasanya orang atau mereka yang sudah terbiasa dengan membuat storytelling, kemudian akan gampang juga membuat novel. Itu biasanya. Ya, novel pulang ini misalnya, novel pulang ini adalah sebuah cerita tentang orang-orang mahasiswa Indonesia yang di zaman PKI tidak boleh pulang ke Indonesia. Ya. Nah, pengarangnya Lela Eskoduri melakukan wawancara-wawancara dengan orang-orang yang ada di Belanda, di Prancis, kemudian melakukan riset untuk menulis novelnya Pulang ini. Ya. Dan kemudian dengan teknik storytelling, dia menceritakan bagaimana mereka selama berpuluh tahun harus hidup di luar negeri. Tuh. Saya kira ini udah pernah baca atau pernah melihat ya. Yang ke bawah ini, Negeri Menara ini juga storytelling, penulisnya juga wartawan. Nah, wartawan semua nih. Ya. Yang pertama adalah kedua wartawan, yang kedua adalah Ahmad Fuadi juga wartawan. Negeri Menara itu juga teknik storytelling. Dia menceritakan masa-masa ketika dia kuliah di Gontor ya. Kenapa Negeri 5 Menara? Karena di Gontor ada 5 menara. Dengan teknik storytelling, Ahmad Fuadi kemudian menceritakan persahabatan para orang-orang anak-anak yang lagi di Gontor itu, bagaimana mereka sholat subuh, bermain, atau melakukan kenakalan, sehingga sampai sekolah luar negeri.
lagi-lagi teknik storytelling. Jadi memang teknik storytelling ini teknik yang bukan hanya kemudian diceritakan secara pakai mulut, tetapi akhirnya akan lebih juga menarik juga kemudian ketika dituliskan. Yang di bawah ini, Rumah di Atas Kahayam, ini novel saya, ya. Anda bisa mencari di online karena nggak dijual. Juga teknik storytelling, menceritakan tentang lika-liku dari para remaja, persahabatan remaja dengan latar belakang antropologi suku Dayak di Kalimantan Tengah. Tentu saya melakukan riset, melakukan wawancara untuk memperkuat cerita ini. Nah, bagaimanapun perlu digarisbawahi bahwa hal-hal yang berkaitan dengan agama, suku, adat, masa lalu, penulis tidak boleh sembarangan. Kita harus riset, kita harus wawancara. Jangan sampai gara-gara sebuah cerita tulisan kita, maka kita kemudian diadukan karena yang kita tulis tidak benar. Karena itulah, walaupun storytelling, tetapi jika itu berkaitan dengan adat, agama, ya, atau masa lalu, penulis harus betul-betul cek and recheck. Ini betul apa tidak. Jangan sekali-sekali mendasarkan pada menggampangkannya. Tidak, Anda harus buka lagi, pastikan bahwa apa yang Anda tulis itu betul-betul tidak mengganggu atau tidak salah atau tidak menyalahin hal-hal yang selama ini sudah dipercaya orang. Ya. Kenapa? Karena jika itu terjadi, maka itu akan membuat kita kerepotan. Kita bisa dituntut dengan macam-macam sangkaan, ya, bisa mencemarkan nama baik, ya, macam-macam. Kemudian jika Anda seorang jurnalis, Anda harus tahu juga bahwa storytelling ini pun ada kode etiknya. Jangan sampai gara-gara ini kemudian Anda dianggap sebagai pembohong. Ya. Jadi kalau Anda menceritakan sesuatu, misalnya dengan kaitan feature yang hal-hal yang fakta, tetapi teknik storytelling Anda udah bagus, tetapi kemudian karena itu menurut Anda itu dengan gampangnya Anda ubah seakan-akan itu Anda ngawur menuliskannya, misalnya Anda bisa berurusan dengan badan hukum, ya. Jadi walaupun storytelling, walaupun feature, tetapi kalau berkaitan dengan sebuah fakta, sekali lagi harus hati-hati. Karena apa? Karena sangat mudah sekali kita kemudian digugat. Itu artinya check and recheck sangat penting dalam penulisan apapun, ya. Check and recheck. Jangan menggampangkan tulisan. Begitu tulisan sudah selesai, Anda cek betul, oh betul ya ini. Karena apa? Ini ada ceritanya. Ada ceritanya seorang sosiolog ini, ya, dari UI bercerita bahwa di Dayak itu biasa orang melakukan hubungan seks misalnya. Saya nggak tahu dari mana, tapi dia tidak cek and recheck. Akhirnya dia diadukan oleh masyarakat Dayak, kemudian dia harus meminta maaf terbuka di depan masyarakat Dayak. Nah, itu seorang dosen, bayangkan betapa malunya kan seorang dosen. Untung masih diminta maaf. Kalau dia sampai diadukan ke polisi, dia bisa masuk penjara. Jadi storytelling, sekali lagi, jika berkaitan dengan agama, suku, adat, harus hati-hati, cek betul ini benar apa tidak. Ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam storytelling, kita tidak usah malu untuk riset, penghenti wawancara. Sekarang terbuka betul di Google, kita bisa mencari riset, tetapi yang penting adalah bagaimana riset itu bisa kita pertanggungjawabkan menjadi sebuah tulisan. Di Tagar Anda bisa baca tulisan, misalnya tulisan tentang cerita, tulisan-tulisan tentang investigasi, tentang laporan khusus, itu hampir semuanya kuat karena riset dan wawancara. Nah, kekuatan penulis adalah kekuatannya pada riset dan wawancara. Ya. Mungkin wawancaranya 30%, mungkin wawancaranya 40%, tetapi karena risetnya luar biasa, maka dia bisa menghasilkan sebuah tulisan yang bagus betul. Ya, Anda tahu tentu tentang cerita Harry Potter. Harry Potter itu bukan sebuah cerita tanpa riset. Harry Potter itu adalah sebuah cerita yang penuh dengan riset. Penulisnya riset betul sehingga menemukan nama-nama kimiawi, nama-nama benda yang memang cocok sebagai jurus-jurus atau sebagai kata-kata magician dari Harry Potter. Itu bukan menghayal ya penulisnya, tetapi betul-betul melakukan riset. Nah, ini kata-kata dari Scott Randberger, seorang penulis Inggris, giving the audience tip and advice for better storytelling. Focus and continuing to tell the audience something they don't know
and showing them something they haven't seen. Jadi fokuslah Anda cerita, sehingga dengan demikian pembaca betul-betul menerima apa yang Anda ceritakan dengan cara menunjukkannya, bukan mengatakannya, ya, itu. Dan juga berilah advice, ya, lebih baik. Ada tip-tipnya, ada dalam bahasa Indonesia mungkin ada mendapat mendapat hal yang baru, mendapat sesuatu yang baru dari storytelling. Itulah tekniknya. Jadi storytelling seperti saya awal mau tadi, misalnya tentang cerita Cinderella. Jadi cerita Cinderella itu hikmahnya, intisarinya adalah mereka yang melakukan kejahatan itu pasti celaka. Mereka yang melakukan kejahatan itu pasti kalah. Mereka yang sabar itu pada akhirnya menemukan hasil. Mereka yang sabar itu pada akhirnya akan menang. Demikian juga storytelling. Pada akhirnya kita akan membawa pembaca bilang, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Membawa sesuatu isi pada pembaca untuk, di dalam jurnalisme itu adalah untuk juga menggerakkan. Jadi storytelling pada akhirnya adalah membuat pembaca bisa mendapat sesuatu. Ya, setelah dia membaca, dia memperoleh sesuatu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Oh, inilah cerita saya. Oh, inilah ceritanya. Itulah intisari atau hakikat atau saya mengatakannya kehebatan dari sebuah teknik storytelling jika dibuat dengan sangat pas dan bagus. Saya kira demikian dulu presentasi saya, dan saya kira sudah dikasihkan Mbak Kori kepada mereka yang memerlukan, bisa diambil, ya. Nanti misalnya ada yang belum puas sudah tanya saya, atau misalnya bisa juga di file saya, presentasi saya juga ada alamat blog saya, silahkan baca. Di situ banyak contoh-contoh storytelling dan juga contoh-contoh penulisan feature. Karena storytelling dan feature itu ibarat ikan dan air. Penulisan feature kaya dengan storytelling. Ya. Baik. Terima kasih Pak Kori. Terima kasih Pak Bas untuk materinya. Sekarang sesi tanya jawab kita mulai. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, mungkin saya mau bertanya ke Pak Bas. Ya. Ketika kita menulis cerita atau berita, ini kan pasti ada kalanya kita mentok ya Pak ya, seperti kehabisan kata-kata. Nah, betul. Kalau ini yang kita alami, sebaiknya apa yang kita lakukan Pak? Kalau Pak Bas sendiri pernah nggak mengalami hal ini Pak? Wah, sering. Semua penulis, sehebat apapun penulis, ya, dari Shakespeare bahkan sampai penulis Harry Potter pernah melakukan hal demikian. Itu namanya blank, itu pernah blank. Tiba-tiba berhenti, tiba-tiba bingung, tiba-tiba tidak bisa, ini mau nulis apa lagi. Yang pertama dilakukan adalah tinggalkan laptop Anda dulu. Anda bisa jalan-jalan kemana gitu, ya, untuk kemudian menenangkan pikiran, ya, santai dulu, ya. Tetapi sekali lagi jangan kemudian berhari-hari meninggalkan itu. Nah, berhari-hari Kori, ya, akhirnya kemudian lupa, nggak semangat kan? Paling lama mungkin 2 hari, ya. Itu biasa dalam penulis itu. Apalagi kalau dia penulisnya seperti penulis novel. Penulis novel itu kan nggak dibatasi waktu. Misalnya saya menulis novel itu kadang-kadang kemudian dalam bingung, saya selama 3 hari mungkin saya akan pergi. Saya akan tutup semua untuk kemana-mana. Tetapi kalau kita menulis feature untuk ditunggu di sebuah media massa, kita tidak mungkin untuk meninggal berhari-hari kan. Pasti kan dicari redakturnya. Tetapi artinya di situ apa? Di situ artinya kita meninggalkan mungkin setengah jam, 20 menit, kita berhenti dulu merokok dulu. Yang merokok ya, tapi saya sarankan nggak usah merokok lah ya. Merokok kan mengganggu kesehatan itu ya, nggak menarik ya. Nah, tapi saya sarankan nggak apa-apa, misalnya ya 5 menit, 10 menit, setengah jam, kita keluar untuk santai-santai, itu biasa. Tetapi itu kalau ditunggu ya, kalau wartawan kan ditunggu ya, karena kan saya biasa nulis berita-berita panjang. Tetapi kalau dia novel, ya sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi yang penting kemudian jangan kemudian lupakan. Ya. Kalau itu dilupakan, itu akan membuat kita menjadi malas lagi. Itu biasa. Jadi bukan berarti penulis terkenal nggak ada, tapi bahkan
penulis terkenal pun sering mengalami itu. Itu hal yang manusiawi. Biasanya Pak Bas menghabiskan waktu berapa lama Pak untuk menulis sebuah novel? Nah, ini menulis novel itu adalah sebetulnya juga dipenuhi kedisiplinan, ya. Jadi ada yang orang hidup dari menulis novel, ada yang menulis novel itu selingan. Kalau saya kan selingan, saya targetin biasanya, oke, saya nulis novel itu selama 6 bulan. 6 bulan itu sebenarnya nggak tahu lama apa tidak ya. Menurut saya sih 6 bulan itu sebenarnya lama, ya. Nah, di dalam 6 bulan itu kemudian saya bikin kemudian misalnya 3 bulan itu penulisan, 1 bulan itu revisi, kemudian sisanya adalah desain dan cetak. Nah, di dalam waktu 6 bulan itulah kemudian kita mengaturnya gitu. Bisa jadi 3 bulan itu kemudian kita hanya nulisnya mungkin 2 bulan karena yang 1 bulan santai-santai. Tapi itu harus betul-betul kita atur, ya. Tapi kalau menulisnya berita, saya nggak bisa lebih dari 2 hari karena pasti ditunggu oleh Mbak Afi kan. Mbak Afi kan tahu saja orangnya kan, galak kan, masih langsung di chat kan, mana ini laporannya nih kok belum ada nih Pak Bas, gitu kira-kira. Ada Mbak Afi yang mohon maaf aja ya. Nah itu tanggung jawab penulis ya gitu kan. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan itu kita bisa ngatur. Tapi yang penting kita disiplin karena penulis itu harus disiplin Korea. Seorang penulis itu bukan nyantai loh ya. Penulis yang baik itu adalah penulis yang disiplin loh ya. Mungkin teman-teman sendiri tahu namanya Remy Silado. Paling nggak dengar nama Remy Silado. Remy Silado itu dia itu tidak menggunakan laptop, tetapi menggunakan mesin ketik. Dia itu bisa dalam sehari nulis 3 novel. Lah gimana? Karena dia punya 3 mesin ketik, ya kan? 3 mesin ketik itu, saya bayangkan setengah jam dia ngetik yang satu, kemudian yang kedua dia pindah lagi. Itulah, tapi dia memang salah satu penulis novel yang paling hebat di Indonesia. Artinya apa? Artinya di situ ada kedisiplinan. Jadi penulis itu sebenarnya perlu kedisiplinan. Oke, Pak Bas, ini saya juga penasaran Pak. Pak Bas kan sudah sekian lama menjadi wartawan dan juga menulis banyak buku, menulis novel gitu ya. Boleh nggak sih Pak diceritakan singkat aja pengalaman suka dan duka Pak Bas selama menulis Pak? Gini, pengalaman duka saya itu entar ya, apa ya? Saya kalau pengalaman duka aja agak repot ya. Berkaitan pengalaman duka itu mungkin ini kaitan cerita apa kaitan novel apa gimana nih? Nah ini. Pengalaman pribadi Bapak selama melakukan riset, selama menulis, kesan dan pesannya gimana, pengalaman yang paling berkesan gitu. Ini dalam kaitan wartawan, kaitan dalam penulisan ini. Dua-duanya boleh Pak, dua-duanya. Oh gitu ya, iya. Kalau yang duka ini ya, kalau ini sedih ini saya gini. Ketika saya harus investigasi dan kemudian harus menemui seorang koruptor. Nah, ketika saya menulis seorang koruptor itu sedang memangku anaknya. Anaknya itu SD, mungkin kelas 6 SD ya, kelas 5 lah gitu. Dia itu rumahnya di belakang rumah dinas, bayangin. Tapi dengan sebuah teknik tertentu saya akhirnya menemukan dia sehingga saya masuk. Dan dia lagi memang dia bersembunyi dari wartawan. Dan ketika saya kemudian ada depannya dia kaget. Kemudian dia bilang gini, Mas Bas hebat, bisa menemuin saya. Ya kan, tapi Mas Bas lihat nggak di depan saya nih anak saya, dia akan sedih kalau bapaknya masuk majalah Anda. Saya bilang gitu. Tapi sebagai wartawan saya nggak banyak komentar karena toh saya sudah yang penting ketemu narasumber, kemudian saya wawancara dia, ya wawancara dia. Saya sedih betul, lihat itu. Apalagi kemudian setelah pemberitaan saya itu kemudian sekitar sebulan dia ditangkap di Kejaksaan Agung, ditangkap. Saya lebih sedih lagi kemudian 3 bulan kemudian saya dengar beritanya dia mati di tahanan. Gitu. Saya membayangkan apa yang dia katakan itu. Mungkin betul saya berhasil wawancara dia karena waktu itu nggak ada sebuah media pun yang nulis itu. Tapi dalam hati saya juga agak itu. Nah, tapi saya akan cerita yang lain ya. Cerita saya yang suka tentu saja misalnya novel saya. Novel saya itu kemudian misalnya novel Rumah di Atas Kahayan tadi itu tiba-tiba ada seorang mahasiswa dari Kalimantan kemudian menceritakan bahwa dia lulus skripsinya karena membahas novel saya. Ada yang bilang, saya senang, ternyata novel saya menjadi rujukan.
Atau misalnya, kan novel itu tentang sekolah-sekolah Katolik, novel itu tentang sekolah Katolik ya, Kori, isinya tentang persahabatan sekolah Katolik. Misalnya novel itu dibahas apa, saya dikirim dapat surat dari seorang suster. Suster ini tinggal di Banyuwangi. Saya tidak tahu bagaimana dia tahu novel itu, dia kirim surat ke saya, karena suster itu baru kecelakaan. Dia naik dah motor, kemudian ditabrak, jatuh. Nah, kemudian dia ingin selama penyembuhan itu, dia membaca novel saya. Dia kirim surat kepada saya, untuk minta novel saya. Saya senang gitu. Wah, ternyata novel saya juga dibaca orang-orang gitu. Nah, itu suka salah satu suka. Bukan nilainya, tetapi novel itu kemudian banyak dibaca orang atau kemudian menambah persahabatan saya. Itulah penulis ya. Jadi penulis itu menurut saya tidak kaya dari harta, tetapi kaya pertemanan itu, Korea. Harta itu kayak itu akan mengikuti kita lah kira-kira gitu. Kaya juga pengalaman ya Pak ya? Alhamdulillah ya, betul, jalan-jalan ya. Karena seorang penulis, seorang wartawan harus senang jalan-jalan. Kalau Anda tidak senang jalan-jalan, itu Anda bukan wartawan, juga bukan penulis ya. Harus kayak jalan-jalan, harus senang keluyuran positif ya, Kori. Jangan lupa pakai masker, Pak. Oh iya, betul ya. Oke, Pak Bas, ini sambil kita menunggu teman-teman yang lain menuliskan pertanyaan, ini di kolom chat sudah ada dari Rio Antoni. Dia bertanya, untuk menghilangkan kejenuhan dalam menulis, apa yang harus dilakukan Pak Bas? Biasanya kan menulis feature itu butuh banyak data. Nah, saat menulis itu kadang timbul rasa jenuh. Untuk mengembalikan feel kita dalam menulis, apa yang harus kita lakukan, Pak? Nah, ini pertanyaan antara aneh tapi nyata ini ya. Jenuh ini. Pertama, nulis itu adalah passion, ya. Passion, kecintaan kita, kesukaan kita. Seperti kita senang makan makan gudeg gitu ya, atau makan apalah ya, makan pecel lele kita seneng ya, tapi kadang-kadang kita jenuh juga ya, betul juga ya. Nah, yang pertama, kalau kita jenuh itu menurut saya khawatir bahwa kita tidak masuk ke dalam cerita itu, kita kurang bahannya, kita kurang menenggelamkan pikiran kita bahwa kita ini menulis buat apa gitu loh, apalagi kalau feature. Menurut saya feature itu sesuatu yang kita tulis bisa dengan ekstasi ya, dengan asik gitu ya. Nah, itu mungkin kurang bahannya. Ketika kurang bahannya, kita nggak usah ngedumel. Kita melakukannya dengan hal lain yang saya bilang tadi, riset ya. Kita riset banyak-banyak, kita bisa. Atau kita melihat tulisan orang lain yang bagus, kita bisa itu. Tapi kalau masih jenuh betul, coba lagi. Mungkin teknik outline-nya keliru ya. Outline itu artinya bagaimana struktur kita cerita. Nah, buatlah sebuah struktur cerita sehingga ketika kita menulis itu kita menjadi asik gitu loh. Kita buat strukturnya, kita bolak-balik gimana, jangan strukturnya yang biasa saja. Kita buat lincah dari mana misalnya, buat petikannya gimana, kita kemudian mengakhiri endingnya gimana. Eksplorasi lah, nggak apa-apa lah, bikinlah. Mungkin ceritanya ini seperti ini. Semacam kalau kita membaca ceritanya siapa ya, ada ceritanya ini, Andrea Hirata. Nah, bagi orang-orang dulu tuh Andrea Hirata itu, kalian nggak tahu kan, itu dia novelnya itu baru terkenal setelah dia menulis novelnya keempat atau ketiga loh ya. Jadi waktu menulis pertama Laskar Pelangi itu orang nggak ada yang baca loh ya. Ketika menulis kedua nggak ada yang baca. Setelah dia menerbitkan novel yang ketiga, baru orang-orang, bagus ya. Kemudian orang ramai mencari novel yang pertama. Kenapa? Karena novel pertama itu tulisannya hancur, nggak karu-karuan. Tetapi setelah kita menikmati masuk, menarik. Jadi kita ngikutin gaya penulisnya. Gini gaya penulisnya. Nah, gitulah. Sama juga ketika kita bikin feature, biarlah eksplorasilah kemampuan Anda. Yang penting saya bilang tadi, gunakan bahasa Indonesia yang baik, kemudian diksi yang bagus, nggak ada notifu, Anda menulis kayak apapun silahkan. Nanti pembaca akan ngikutin gaya Anda. Tapi kalau jenuh, saya bilang tadi, keluar sebentar, kemudian masuk. Kalau feature-nya ditunggu Mbak Afi, ya silakan cepat-cepat kan. Kalau di feature-nya nggak tunggu Mbak Afi, ya nggak apa-apa lah, santai saja gitu. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak ada Mbak Afi ya, Kori. Ada Mbak Afi nggak, Kori? Sepertinya tidak ada, Pak. Jadi curhat dari tadi, Pak. Iya. Enggak, saya senang soalnya. Iya, ini masih belum ada pertanyaan yang masuk lagi, Pak. Mungkin bisa disampaikan tips-tips lain, Pak, yang masih harus kita ketahui dalam menulis? Nah, saya tadi ada yang saya kira penting ya. Untuk membuat storytelling itu, bagaimana cerita,
kita buatlah outline. Outline. Apa itu outline? Ya. Nah, ini nanti saya kira kalau ada sesi yang lagi lebih spesifik offline, ya ini kan online ini, daring. Kalau offline nanti bisa lebih enak lagi. Membuat outline itu adalah membuat struktur bagaimana kita menulis sehingga penulis itu bisa dengan cepat menyelesaikan tulisannya. Misalnya sekarang ini di dalam kepala saya nih Korea. Kepala saya ini saya akan nulis tentang profil storytelling pilot atau pramugari. Salah satu pramugari Sriwijaya Air. Oke, nih. Belum ada saya kira wartawan yang nulis soal pramugari ya, saya nggak tahu. Belum ada profilnya saya lihat. Tapi saya yakin dalam 1-2 hari ini pasti kalau pilotnya kebetulan dekat rumah saya di Bogor. Ya, pilotnya. Wartawan tadi udah ke sana. Tapi saya akan membayangkan ada wartawan atau penulis yang akan ceritakan soal profil pramugari storytelling. Katakanlah namanya adalah siapa? Rizka. Oke, Rizka. Si wartawannya atau penulisnya kemudian ke rumah Rizka dan di situ ketemu sama ibunya, ya. Kemudian misalnya ternyata Rizka itu mau ulang tahun minggu depan. Nah, gitu ya. Karena apa? Setiap wawancara itu pada sebuah narasumber itu akan melahirkan sebuah ide kita. Ya. Nah, kita ketemu dia, ibunya kita, Rizka, pramugari anak saya itu mau ulang tahun minggu depan. Si ibu cerita, saya sudah membelikan dia hadiah yang dia minta selama ini. Hadiahnya apa? Hadiahnya misalnya saya bayangkan dia minta hadiah misalnya selendang biru. Wah, selendang biru ya. Nah, ibunya udah beli selendang biru. Dengan selendang biru itu saya akan membuat lead bagaimana cerita itu akan dimulai. Pertama, saya tidak cerita soal pesawatnya jatuh, tetapi saya akan ceritakan tentang selendang biru itu. Misalnya, pertama, selendang biru yang dibeli ibunya itu kini misalnya harusnya akan dipakai Rizka di ulang tahunnya minggu depan. Itu cerita pertamanya. Cerita kedua adalah tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya yang ada Rizkanya. Titik. Tapi saya tidak menceritakan jatuhnya, hanya menceritakan bahwa itu adalah jatuhnya pesawat. Kemudian bagian yang ketiga, saya ceritakan bagaimana awal mula Rizka menjadi pramugari. Bagian keempat, saya ceritakan apa cita-cita Rizka jadi pramugari. Dari mana bahan ini? Tentu saya mendapat bahan ini dari ibunya. Misalnya, Rizka jadi pramugari karena setelah lulus SMA, mereka tidak ada biaya atau melanjutkan kuliah. Atau Rizka ingin nabung untuk sekolah adik-adiknya. Gitu. Kemudian yang empat, cerita misalnya Rizka sebelum berangkat penerbangan terakhir. Kemudian cerita kelima, bagaimana ibunya mendengar kabar pertama kali soal pesawat itu jatuh. Dari poin-poin tadi itu saya akan bisa bikin cerita dalam waktu tidak lebih dari 2 jam dengan panjang sekitar 1000 karakter. Karena itu poin-poin. Itu disebut dengan outline sebuah cerita. Ya. Nah, bagi siapapun penulis dengan membuat outline gini, dia sudah bisa membayangkan dia akan masukkan tulisan atau bahan-bahan risetnya di mana. Ketika soal jatuhnya pesawat tadi, dia akan masukkan riset tentang pesawat itu jatuh di mana, ya, jatuh di mana, jam berapa, sedikit aja. Nah, jadi itulah sebetulnya kemampuan atau dalam petik kepiawaian seorang penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan riset wawancara, kemudian dijadikan sebuah tulisan. Dan saya kira cepat sekali. Saya kira semua akan bisa cepat kalau pengalaman dan bahan-bahannya kuat. Karena itulah makanya dalam dua penulisan yang penting adalah riset dan wawancara. Oke, Pak Kori. Ini ada lagi mungkin bukan pertanyaan tapi lebih ke curhatan kali ya dari Bang Rio. Iya. Tadi kan Bang Rio bilang kalau jenuh bagaimana? Nah, ini dia bilang dia jenuh karena penugasan dari Pak Bas yang narasumbernya ogah beri keterangan. Nah, ini kan tadi Pak Bas juga baru bicara tentang wawancara ya. Bahkan Bang Rio juga diusir dari RS saat mau mengambil data. Ini gimana nih Pak kita menghadapi narasumber yang ogah beri keterangan atau mungkin dia mau tapi cuma jawabnya iya, tidak. Nah, itu gimana tuh Pak? Begini,
Yang pertama adalah bahwa apapun jawaban narasumber itu adalah ya jawaban. Ya. Ada narasumber yang mungkin tidak akan jawab tapi yang menggelengkan atau mau apa. Ada juga. Ya. Tugas kita adalah semaksimal mungkin mendapatkan itu. Tugas kita adalah pertama kali membujuk untuk apa kepentingan apa itu. Ya. Kalau dia bilang, Pak, saya mendapat informasi nih Pak ya, rumah sakit Bapak ini alat-alatnya nggak bisa dipakai Pak, betul apa tidak? Artinya kita hanya menjawabkan pertanyaan betul apa tidak. Karena apa? Karena kita sudah dapat data. Dia kalau udah bilang betul, ya udah itu dapat apa? Kalau udah bilang enggak, loh kalau enggak kenapa Pak? Nah itu boleh. Tapi kalau kemudian ternyata betul, kemudian dia memakai lagi sebuah keterangan lebih panjang lagi, nah itu berarti kita mendapat sebagai wartawan kita mendapat limpahan keterangan namanya. Tetapi target pertamanya udah dapat gitu. Tapi kalau dia tidak menjawab, nah biasanya kalau tidak menjawab saya pasang, Pak ini jawabannya lah, iya apa tidak saja Pak, itu udah penting. Tapi yang paling penting lagi adalah kita udah mendengar sumber. Gitu biasa. Tapi kalau wartawan diusir itu udah biasa, ya nggak apa-apa. Itu tugas ya, banyak itu nggak apa-apa. Itu resiko, ya resiko. Seperti juga misalnya apa ya? Ya seperti sopir bus gak ada penumpang kan risiko ya. Tetapi sekali lagi bahwa yang penting adalah niat kita dan keinginan kita, dan kita sudah mencobanya, itu yang penting. Bagi saya yang penting itu prosesnya itu. Oke, Pak Bas, ini masih pertanyaan belum ada nih dari teman-teman peserta yang lain. Bagaimana? Apa kita mau sudahi saja? Saya berarti udah jelas ya. Ya mungkin boleh di-share juga nggak Pak nomor telepon Pak Bas di kolom chat? Oh, oke. Ada yang ini ya? Kali aja ada teman-teman peserta yang mau bertanya japri gitu ke Pak Bas. Oke. Saya tuliskan. Oke, ini telepon saya, silahkan nanti kalau mau chat ya, atau tanya ya. Oke, sudah ada nomor teleponnya ya. Iya. Kalau gitu kita tutup saja kelas kita hari ini ya Pak Bas. Oke, minggu depan apa Kori? Bulan depan ya? Dua minggu lagi ya. Tentang keuangan. Strategi mengatur keuangan untuk karyawan di tanggal 25 Januari 2021. Nah, sekarang sebelum kita tutup room Zoom meeting kita foto bersama dulu yang akan di screenshot sama IT Tagar. Silahkan Mas Jody untuk memberikan aba-aba ya. Terima kasih juga Mas Jody dan Pak Bas sudah menyampaikan materi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di kelas Tagar Institute. Nantikan kelas berikutnya di hari Senin tanggal 25 Januari 2021 dengan tema strategi mengatur keuangan untuk karyawan. Demikian kelas virtual Tagar Institute hari ini. Saya Kori Olivia undur diri dan rekaman tayangan ini bisa dilihat di YouTube channel Tagar TV. Terima kasih Pak Kori. Terima kasih Pak Bas. Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset. Program-program Tagar Institute meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institute Jurnalisme dan Riset. Terima kasih telah mengikuti kelas Tagar Institute. Tagar Institute merupakan sayap media Tagar yang didedikasikan untuk perkembangan jurnalisme Indonesia. Dengan tagline Tagar Institute untuk Jurnalisme dan Riset, Tagar Institute memfokuskan bergerak dalam bidang pendidikan jurnalisme serta riset.
Program-program Tagar Institut meliputi antara lain pelatihan menulis berita, menulis opini, investigative reporting, infografis, konten-konten kreatif, serta riset yang meliputi riset politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan di semua bidang yang sesuai dan mengikuti perkembangan media, termasuk media sosial. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara online dan offline. Tagar Institut terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak yang memiliki visi sama untuk Indonesia. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset.